Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini disertai dengan hujan-hujan rintik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar dan belajar bersama, yaitu kita belajar kembali di tematik subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita belajar, mari kita mulai saja dengan pembacaan basmalah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita belajar yaitu tematik 3G subtema 3 pembelajaran 5 dan 6, yang materi pokoknya adalah tentang teknologi komunikasi dan menghitung keliling bangun datar dengan persegi satuan. Dan terakhir yaitu mengidentifikasi keragaman suku dan budaya khas daerah dan menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita mulai saja dengan pelajaran yaitu subtema 3 pembelajaran 5 perkembangan teknologi komunikasi, halaman 81. Teknologi komunikasi semakin berkembang dari masa ke masa. Dengan perkembangan teknologi, saat ini kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan telepon atau mengirim surat elektronik melalui jaringan internet. Tahukah kalian, dahulu sebelum telepon dan jaringan internet ditemukan, komunikasi hanya bisa dilakukan melalui surat. Waktu sampainya surat bergantung jarak. Jika jaraknya jauh, surat memerlukan waktu hingga berminggu-minggu untuk sampai. Sekarang dengan menggunakan komputer atau HP yang disertai jaringan internet, kita bisa langsung membaca pesan saat setelah pesan tersebut dikirim. Sebelum telepon ditemukan, komunikasi jarak jauh dilakukan menggunakan telegraf. Setiap huruf pada telegraf dilambangkan dengan titik atau garis. Sekarang melalui jaringan internet kita bisa menelepon ke seluruh dunia. Kita juga bisa menelpon langsung orang yang kita ajak bicara melalui panggilan video. Selain itu, kita juga bisa mengirimkan gambar, dokumen, bahkan video dengan mudah dan cepat. Itulah teknologi sekarang. Kita akan menghitung keliling dengan satuan persegi. Jadi dengan satuan tidak baku ya. Kali ini kita belajar pelajaran kelas 3 tema 7 subtema 3. Materi keliling ini ada pada halaman 155. Kita akan menghitung keliling bangun datar yang seperti ini.
kita ingat kembali, untuk mencari keliling suatu bangun datar, kita akan menghitung sisi-sisinya dengan cara menjumlahkan atau menambahkan. Nah, karena kali ini bangun datarnya seperti ini dan satuan ukurnya juga tidak baku, sehingga kita akan menggunakan persegi satuan ini sebagai alat ukur. Bagaimana caranya? Coba kita hitung bersama-sama ya. Kita cari kelilingnya. Supaya mudah, saya pindahkan ke sini. Kita akan menghitung keliling bangun datar ini pada nomor 1 terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita hitung satu persatu berapa panjang masing-masing sisinya, ya. Supaya lebih mudah, saya akan memberi tanda yang sudah kita hitung supaya bisa diingat. Oke, kita hitung bersama-sama. Caranya dengan menghitung sisi-sisinya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di sini kita lanjutkan. Sisi sebelah sini juga kita hitung. Tadi sudah ada 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dengan demikian, kelilingnya adalah 24 satuan panjang ya. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, kita ulangi lagi pada nomor 2. Kita hitung ya bersama-sama. Dari sini kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Artinya bangun datar ini ada 16 satuan panjang. Oke, mudah bukan? Kita semua tentu tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki masyarakat yang begitu beragam. Nah, kali ini kita akan membahas keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian pertama. Pertama kali kita akan membahas pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari buku Sutasoma karya Empu Tantular, seorang pujangga di Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua adanya. Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan sebagai semboyan negara tertulis pada lambang Garuda Indonesia. Lambang negara dirancang oleh Sultan Hamid II di Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, diresmikan pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari 1950. Arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia, penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju, benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Keragaman di Indonesia, yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan wilayah. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dan setiap provinsi terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Yang kedua, keberagaman suku bangsa dan budaya.
Suku bangsa adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, norma yang mengatur adanya keberlanjutan dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya, serta memiliki sistem kepemimpinan tersendiri dan kepercayaan. Keberagaman agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Agama-agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget. Yang tradisional, jaga adat istiadat. Hayo, siapa yang bisa kasih contoh? Saya. Suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura, suku Asmat, Bugis, Melayu. Tiap suku memiliki macam-macam budaya, baju, lagu, tarian, dan bahasa. Rumah adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda. Kita mulai dari bajunya yuk. Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. bahasa daerahnya juga banyak sekali. Bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali. Mana di mana anak kambing saya, Masak sabigi di hurung bari-bari. rasa sayang-sayangnya. Kalau dicium, merahlah pipinya. Saweram. Ada kebudayaan apa lagi ya di Indonesia? Kita lihat dari tariannya dulu yuk. Ada tari jaipong dari Jawa Barat dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Ada juga alat musik daerah. Contohnya angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Jawa Tengah. Senjata tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Ada juga rumah adat seperti rumah gadang dari Padang dan honai dari Papua. Pernah dengar maling kundang atau yuyu kangkang? Itu contoh legenda Nusantara. Makanan khas daerah juga ada. Gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Papua. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Hargai keragaman bangsa. Jangan kita saling mencelah. Cintailah budaya kita. Berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa Bhinneka Tunggal